أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para alim ulama, para ustaz, para guru kami, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan jemaah solat zuhur Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Anak-anak kami duduk dengan adab. Duduk baik-baik. Tidak ada nikmat semua dunia dan akhirat dengan sebab diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah. Bisa dapat selamat dari azab Allah dan masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada umat, sayang umat, inginkan kebaikan kepada wasallam, harus berkorban, bersusah payah demi keselamatan umat. Bahkan kata ulama, Nabi SAW lebih cinta kepada umat melebihi cinta kepada dirinya sendiri. Maka akan membahas tentang bagaimana kesungguhan Nabi, kesabaran Nabi SAW untuk mengajak umat, menyelamatkan umat. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru, mengajak manusia, ya ayyuhan nas, wahai kalian manusia, qulu, kalian ucapkanlah la ilaha illallah, kalian ucaplah la ilaha illallah, maka niscaya kalian akan selamat, kalian akan sukses. Faminhum man tafala fi wajhihi. Setelah Nabi SAW mengajak manusia untuk ucap kalimat la ilaha illallah, ajak mereka kepada iman, maka sebagian dari mereka ada yang meludahi Nabi ke atas badan Nabi. Wa minhum man sabbahu, dan sebagian lagi ada yang mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, pagi-pagi Rasulullah keluar berangkat dakwah dengan kain yang bersih, tapi kalau sudah pulang ke rumah dalam keadaan pakaian sudah kotor. Beda dengan apa yang hari ini. Kalau kita dakwah, kita mengajak orang lain, saudara kita untuk taat, untuk beriman. Ada sampai kita hari ini kena ludah? Tak ada. Pernah kita dilempar tanah, dicaci maki? Tak ada. Tak ada. Artinya apa yang hari ini kita lakukan dalam mengajak umat taat kepada Allah, beriman kepada Allah, tidaklah seperti mana susahnya Nabi dulu dalam mengajak manusia untuk taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah diceritakan bahawa satu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu keluar untuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Abu Bakar? Abu Bakar adalah
sahabat Rasulullah sejak zaman jahiliyah lagi, sebelum Islam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sudah bersahabat, berkawan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Abu Bakar bertemu dengan Rasulullah, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ya Abul Qasim, fukita min majalisi qaumik wattahamuka bil aibi li abaiha wa ummahatiha." Wahai Muhammad, wahai Abul Qasim, engkau tidak lagi hadir di majlis-majlis kaummu. Mereka menuduhmu dengan mencela nenek moyang mereka. Mereka menuduh engkau telah mencela agama nenek moyang mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Inni Rasulullah." Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Kemudian Rasulullah dakwah Abu Bakar, "Ad'uka ilallah." Aku mengajakmu untuk beriman kepada Allah, tunduk kepada Allah, supaya bertuhan kepada Allah. Ada Abu Bakar mengajak Abu Bakar masuk Islam. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pun masuk Islam. Tuan-tuan yang mulia, dari kisah ini paling mudah untuk menerima hidayah. Tak ada menolak, membantah, membangkang, tak ada. Ajak masuk Islam, terus masuk Islam. Kemudian coba, setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam, apa yang dia buat? Kita sudah berpuluh-puluh tahun ni jadi orang Islam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ni kan mu'alaf dia ni. Hari pertama dia masuk Islam, maknanya dia masih mu'alaf. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu? Wa madha Abu Bakrin faraha li Utsman ibni Affan wa Talha ibni Ubaidillah wa Zubair ibn al-Awwam wa Sa'ad ibni Abi Waqqas. Hari pertama masuk Islam, Abu Bakar pergi menjumpai Utsman, Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhum. Berapa orang? 4 orang. Lalu mereka semua masuk Islam di tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Hari kedua, keesokan harinya, summa ja'al ghada bi Utsman ibni Mas'un, Abi Ubaidah ibni Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Abi Salamah ibni Abdul Asad, wa Arqam ibni Abi Arqam. Keesokan harinya Abu Bakar radhiyallahu anhu jumpa dengan Utsman bin Makhzum, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Salamah bin Abil Asad dan Arqam bin Abi Arqam. 5 orang. Lalu kelima-lima mereka pun masuk Islam. Dalam 2 hari Abu Bakar sudah bisa mengislamkan berapa orang? 9 orang. Hari ini kita sudah berapa lama masuk Islam, jadi orang Islam, dan sudah berapa orang yang kita Islamkan? Oh Ustaz, kita tak boleh mengajak orang sudah agama kepada agama kita. Okey, karena kita berada di negara Indonesia, NKRI, kita dilarang untuk mengajak orang yang sudah ada agama kepada Islam. Okey, kita sepakati itu. Sekarang pertanyaannya, sudah berapa banyak orang Islam yang belum mengamalkan Islam? Kita ajak supaya mengamalkan Islam dengan betul. Kita tidak mengajak orang di luar Islam masuk Islam. Kita mengajak orang yang sudah Islam tapi belum solat, belum ke masjid, belum taat, masih lalai, masih maksiat. Sudah berapa banyak kita ajak untuk sungguh-sungguh mengamalkan Islam? Abu Bakar Siddiq dalam 2 hari sudah bisa mengislamkan berapa orang tadi? 9 orang. Allahu Akbar. Kata ulama, itulah kefahaman sahabat dulu. Dia masuk Islam dan dia tak ada, dan dia sudah dapat kefahaman apa tanggungjawab dia terhadap Islam, yaitu bagaimana ajak yang lain supaya sama-sama beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, hidup seperti mana layaknya satu orang Islam. Maka tuan-tuan yang mulia, inilah renungan bagi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah kita buat untuk agama kita?
Apakah kita hanya fikir untuk diri kita sendiri, atau kita hari ini sudah ada fikir, risau seperti mana fikir risau Nabi SAW? Terakhir, penutup, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, inna hazal khaira khazainu, sesungguhnya kebaikan itu ibarat gudang-gudang penyimpanan. Wal tilkal khazaini mafatih, dan sesungguhnya gudang-gudang penyimpanan itu ada kuncinya. Walitilkal khazaini mafatih, setiap gudang-gudang penyimpanan itu ada kuncinya. Fatuba li'abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khair mighlaqan lisyarr, maka beruntunglah seorang hamba yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Beruntunglah orang yang dijadikan oleh Allah sebagai sebab terbukanya pintu-pintu hidayah, pintu kebaikan, dan menjadi sebab tertutupnya pintu-pintu keburukan. Wa wailul li'abdin ja'alahu Allahu miftahan lisyarr mighlaqan lil khair, maka celakalah, semoga Allah jauhkan saya dan kita semua, maka celakalah seorang hamba yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka keburukan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Na'udzubillah. Maka tuan-tuan yang mulia, saya mengajak melalui mimbar ini kepada kita semua yang punya posisi, jabatan, pengaruh, gunakanlah itu semua untuk menjadi sebab terbukanya pintu-pintu hidayah, pintu kebaikan sebanyak mungkin bagi yang lain. Dan jadikanlah apa yang tuan-tuan miliki hari ini untuk menjadi sebab tertutupnya pintu-pintu keburukan, pintu kemungkaran. Dan janganlah sampai kita menjadi sebab orang-orang yang menjadi sebab terbukanya pintu keburukan, tertutup pintu hidayah. Na'udzubillah. Semoga sempena bulan Maulidur Rasul kita sambung fikir dengan Nabi, sambung hati dengan Nabi, kita ada niat kesungguhan untuk melanjutkan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana memikirkan agama, menghidupkan agama, mengajak umat untuk mengamalkan agama. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah